Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1S1 22027 dari kelas C dengan prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Nah, adapun video sini saya akan membahas mengenai materi yang belum terselesaikan pada pertemuan pada minggu lalu, yakni mengenai penyimpanan skor tertinggi dari sebuah game atau biasa disebut score high maupun storing a high score for a game. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai kenapa sih saya menggunakan pembahasan kenapa kita perlu mengetahui permainan ini ataupun cara penggunaannya, pembuatannya maksudnya. Jadi dalam pengembangan permainan ini ada salah satu fiturnya yang penting yang sering kita inginkan oleh pemain, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan juga menampilkan data atau skor tertinggi dari para pemain. Nah, ini tidak hanya memberikan tantangan tambahan bagi pemain untuk mengalahkan skor mereka ataupun skor dari temannya ataupun lawannya, tetapi juga dapat menambah dimensi kompetitif pada permainannya. Nah, untuk mengelola penyimpanan skor tertinggi ini secara efektif, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dari OOP ataupun Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemrograman berbasis objek ataupun PBO. Jadi di sini untuk OOP-nya sendiri saya menggunakan Python. Nah, seperti yang kita tahu, jadi OOP sendiri adalah paradigma dari pemrograman yang didasarkan pada konsep yaitu objek. Jadi sendiri dari dia tuh berfokus pada subobjek, yang dapat berisi data dalam bentuk file ataupun yang sering kita sebut sebagai atribut ataupun properti. Nah, dalam kode ini berbentuk prosedur yang sering kita sebut sebagai metode. Dengan menggunakan OOP sendiri, kita dapat menciptakan struktur yang lebih terorganisir ataupun lebih terkelompok dan modular untuk menyimpan dan mengelola skor tertingginya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Python untuk penyimpanan skornya? Seperti yang kita tahu, dalam OOP sendiri ada banyak prinsip-prinsip, ada enkapsulasi, ada inheritance, ada abstraksi, kemudian deniability. Nah, di sini kita menggunakan enkapsulasi di mana sendiri memungkinkan kita untuk mengisolasi logika penyimpanan dan pengambilan skor dalam satu kelasnya. Kemudian kita juga dapat membuat kode yang lebih bersih atau lebih mudah untuk dikelola. Kemudian ada inheritance untuk pewarisan sifatnya. Nah, di sini kita ingin menambahkan fitur baru atau memperbarui logikanya, di mana kita dapat menyimpan skornya dan juga kita dapat dengan mudah untuk mewarisi kelas dasar dan juga kita dapat memperluas fungsionalitasnya tanpa mengubah kode aslinya. Nah, itu adalah inheritance. Selain itu ada juga abstraksi, di mana abstraksi sendiri kita dapat menyembunyikan detail kompleksnya. Jadi pengguna kelasnya dan hanya menyediakan interface-nya saja tanpa untuk yang diperlukan untuk berinteraksi dengan skornya. Tujuan dari pembahasan game ini yaitu untuk menyimpan entry score tertinggi dari sebuah video game. Nah, karena komponen utama sendiri ada game entry, di mana game entry yang kita tahu adalah permainan sendiri dapat memiliki nama dan skor, di mana kelas yang sesuai untuk ini adalah game entry.
Kemudian nantinya kita akan menyediakan papan skor untuk mempertahankan urutan skornya. Untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, nah kita juga dapat membuat kelas lain disebut dengan papan skor. Nah, papan skor ini dapat memiliki jumlah yang akan dimasukkan ke dalam papan skornya. Jika skornya lebih tinggi daripada skor terendah, maka yang akan ditampilkan adalah skor tertinggi di papan skornya. Kemudian ada pergeseran entry. Nah, untuk pergeseran ini dia akan saat entry-nya itu dimasukkan atau berada dalam papan skor, elemen yang akan digeser itu ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru tersebut. Sekarang kita akan mengimplementasikan, kita akan menggunakan ray dinamis untuk menyimpan skor tertingginya. Nah, struktur ini dapat memungkinkan entry baru dan menjaga urutan skor dari yang tinggi ke yang terendah. Pergeseran elemen pada array tersebut akan memastikan bahwa posisi dari setiap skor itu akan sesuai dengan nilainya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya itu dengan modul Oke, ini dia modul atau materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, video ini berasal dari materi ketiga di halaman 35 dan juga 36. Nah, ini untuk penjelasan sebelum pembuatan sistemnya, dan ini sistemnya. Ini codingannya. Ini adalah hasil atau outputnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai intro dari materinya. Jadi di sini seperti yang kita tahu tadi saya sudah jelaskan sebelumnya di pembahasan mengenai penyimpanan skor tertinggi dari sebuah game. Tujuannya untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk sebuah video permainan. Kemudian setiap entry permainan memiliki nama dan juga skornya. Kelas yang sesuai dengan game entry-nya. Untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kita membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Nah, nantinya papan skor ini akan memiliki jumlah entry yang bebas, yang terbatas, yang baru. Skor hanya memenuhi syarat untuk papan skornya jika skor tersebut benar-benar lebih tinggi dari skor tertinggi terendahnya di papan. Nah, saat entry baru dibuat di papan skor, elemen ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat dua buah gambar, di mana gambar ini adalah gambar dalam urutan penyimpanan skor tertinggi pada game. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebanyak 10 elemen, dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Nah, di sini ada sebanyak 6 indeks atau 6 kolom yang sudah terisi, artinya sudah ada skor-skor yang menempatinya. Sedangkan untuk skor 6, 7, 8, dan 9 ini masih dalam bentuk elemen kosong atau belum ada skor yang menempatinya. Nah, untuk yang kosong ini kita bisa masukkan atau dapat ditambahkan dengan skor baru dari para pemainnya. Nah, di sini kita bisa melihat urutan-urutan dari para pemain. Semakin tinggi skor yang didapatkan dari para pemain, maka akan semakin terdepan juga urutan dari skornya atau urutan namanya juga. Nah, kita bisa lihat di sini urutan tertinggi dari elemen sepanjang elemen ini ditempati oleh dengan nilai tertinggi 1105. Sedangkan urutan terendah di sini kita bisa lihat ada dia dengan skor
510. Dia adalah skor terendah untuk sementara. Karena kenapa saya bilang sementara? Karena di sini masih ada 4 elemen yang kosong, dimana kita belum tahu skornya. Skor berapa yang didapatkan atau ditambahkan ke dalam elemen-elemen ini. Apakah dia lebih besar daripada urutan yang sudah ada di sini, atau dia lebih tinggi dari urutan-urutan ini. Nah, di sini saya jelaskan, di sini Mike dengan skor 1105 dia berada di indeks terdepan, yaitu dengan indeks ke 0. Kemudian di sini ada R dengan skor 750, dia berada pada posisi indeks ke 1. Ada juga Paul dengan skor 720 yang berada pada posisi indeks yang kedua. Kemudian di sini ada dengan skor 660, dia berada pada posisi indeks ketiga. Ada juga Ross dengan skor 590 berada pada posisi indeks keempat. Kemudian di sini juga ada J dengan skor 510 berada pada indeks kelima. Nah, untuk gambar pertama ini dia menunjukkan keadaan awal dari scoreboardnya yang diimplementasikan dalam bentuk array dinamis. Jadi memang untuk gambar yang pertama ini dia menampilkan urutan pada skor pada para pemain. Sedangkan untuk gambar kedua di sini dia menunjukkan proses pemasukan skor baru, di mana awalnya hanya terisi 6 elemen, tetapi pada gambar kedua di sini dia menambahkan 1 elemen di dalam kumpulan ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah indeks yang ditambahkan atau ada sebuah skor ditambahkan ke dalam sebuah indeks. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah skor baru yang ditambahkan dengan jumlah skor 740, di mana kita bisa lihat bahwa 740 itu adalah skor tertinggi. Ada skor yang lebih tinggi dibanding skor dari Paul, Anna, dan Ross serta J. Kita bisa lihat perpindahannya, di mana perpindahan itu terjadi di mana ketika ada sebuah skor yang lebih tinggi yang tidak sebanding dengan skor-skor sebelumnya, di mana kita bisa lihat dari gambar pertama dan juga gambar kedua. Di sini Paul berada pada indeks kedua, tetapi pada saat Jill ditambahkan dia berpindah menjadi indeks ketiga. Kita bisa lihat dari skornya, di mana Jill ini tidak bisa melambung ke R karena R nilainya nilai skornya itu lebih tinggi. Jadi di sini Rob sendiri di sini nilai skornya itu 750, sedangkan Jill ini nilainya hanya 740. Di mana otomatis dia tidak bisa melambung atau membandingi nilai skor dari yang dia bandingi hanyalah Paul, Anna, Ross, dan juga Jack serta Paul berpindah dari indeks kedua ke indeks ketiga. Kemudian Anna dari indeks ketiga pindah ke indeks yang keempat. Kemudian Ross pindah dari indeks keempat ke indeks kelima. Begitu pula dengan yang dari indeks kelima pindah ke indeks keenam. Jadi di sini yang terjadi
perpindahan berada pada indeks kedua hingga indeks ke 6, indeks ke 0 dan indeks ke itu tidak jadi perubahan karena memang nilainya masih melewati skor-skor yang lain. Nah, untuk skor untuk elemen 7, 8 dan 9 juga masih tetap karena belum ada elemen baru yang ditambahkan atau belum ada skor yang terbaru yang ditambahkan ke dalam scoreboardnya. Di sini JIL disimpan ke indeks kedua sesuai dengan urutannya. Dia berada di antara R dan juga Paul, sehingga hasil akhir dari gambar ini menunjukkan bahwa proses dari aerodinamis ini urutannya benar sesuai dengan urutan angka dari angka tertinggi pada skornya. Skor yang lainnya itu akan terpindahkan ketika ada sebuah skor yang melebihi atau melewati batas skor yang dimiliki pada setiap elemen. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan gambar-gambar ini atau pembahasan-pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ke dalam bentuk sistem atau OOP dari bahasa Python. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk membuat programnya kita perlu membutuhkan sebuah tools. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk pembuatan sistemnya atau tempat nantinya kita akan melakukan pemrogramannya atau pembuatan sistemnya. Jadi untuk cara dari pembuatan sistemnya, di sini saya akan buatkan dalam bentuk versi Visual Studio Code. Nah, caranya itu kita buatkan dulu sebuah folder baru. Sebenarnya terserah bisa mau disimpan di mana, tapi di sini saya menggunakan penyimpanan di dokumen. Di sini kita masukkan folder. Nah, kemudian kita berikan nama. Untuk nama foldernya sendiri kita masukkan saja score game. Kemudian setelah seperti ini adalah folder yang kosong atau folder yang belum memiliki data sama sekali. Nah, folder ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan sistem atau mengelola codingan dari permainan skor tertinggi. Setelah kita buat sebuah folder kosong di dalam dokumen, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buka file yang sudah folder kosong yang sudah kita buat. Kita cari, nah ini dia score game. File yang sudah folder yang kita sudah buat sebelumnya adalah file kosong. Kita langsung saja. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuat sebuah folder dan inilah foldernya. Sekarang kita mencoba untuk membuat sebuah file di dalam folder ini. Nah, karena di sini kita menggunakan bahasa Python, jadi kita buat file dengan ekstensi .py. Jadi misalnya di sini kita masukkan game, kita masukkan sebuah file yaitu game, kita masukkan .py untuk install kode dalam Visual Studio Code Python. Di sini kita gunakan .py. Kalau kita menggunakan bahasa yang lain selain py,
maka dia tidak akan masuk ke bahasa Python. Jadi ini sudah tersetting memang. Kita langsung saja. Ini tampilan file yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita perlu lakukan yaitu membuat sistemnya dan memasukkan sistem yang akan kita buat. Nah, ini untuk sistem yang akan kita buat nanti. Di sini ada 2 kelas yang kita gunakan menggunakan bahasa Python. Kelas yang pertama merepresentasikan satu entry score pada papan skor dan juga ada kelas scoreboard untuk menyimpan data skor yang tertinggi dan memberikan urutannya. Baik, langsung saja. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kelasnya. Yaitu untuk kelas pertama di sini dia menggunakan game entry. Kemudian masukkan fungsi. Untuk fungsi di sini kita gunakan init dengan parameter nama dan juga di sini. Nah, kemudian kita sel name sama dengan name dan skornya juga. Di sini. Nah, di sini kita sudah punya sebuah fungsi yang kita beri nama init dan juga kita sudah mempunyai dalam init ini ada 2 parameter yaitu nama dan juga skor. Nah, sekarang kita akan buat fungsi untuk mengambil nilai nama atau mengambil inputan nama. Itu def get name. Nah, fungsinya itu get name dengan parameter self. Terus kita lakukan pengembalian nilai dari variabel nama. Kita return self dot name. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk skor kita juga buatkan dia get score. Kemudian di sini kita pengembalian nilai untuk variabel skor. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah fungsi tambahan fungsi yaitu get name dan juga get score. Nah, sekarang kita akan merepresentasikan sebuah fungsi yaitu fungsi string yang mana nantinya ini akan mengolah data indeks ke-1, indeks ke-0 dan juga indeks ke-1 dari variabel nama dan juga variabel skor. Langsung saja def string kita pakai self. Kemudian untuk pengembaliannya berada pada indeks ke-1 dan juga indeks ke-0. Ini dalam bentuk string. Ini 0 ya. Kemudian di sini 1. Nah, kemudian kita
ambil dia dari variabel self.name dan juga variabel self.score. Oke, ini untuk fungsi yang berada dalam kelas game-entry. Nah, sekarang kita buat lagi kelas baru yang kita beri nama kelas scoreboard. Nah, untuk titik 2 ya. Nah, untuk membuat kelas scoreboard, kita masukkan dulu fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang ada dalam kelas scoreboard itu ada init yang kita beri masukan kapasitas 10. Maksudnya ini dia kita buatkan sebuah elemen dengan jumlah kapasitas 10. Jadi dia sudah memberikan batasan. Nah, di sini dia gunakan kapasitasnya itu atau jumlah elemennya itu sebanyak 10. Jadi dimulai dari indeks ke 0 seperti ini pada gambar, dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 9, jadi sebanyak 10. Habis itu di sini dia lakukan inisialisasi untuk boardnya itu non dikali kapasitas atau reserve space for. Nah, kemudian kita masukkan self board. Nah, di sini kita gunakan non karena supaya nanti entry-nya itu diawali dengan inisialisasi non dengan kapasitasnya. Itu self. Di sini masukkan n-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi di sini def get. Fungsinya itu kita beri nama get item dengan parameter self. Kita return. Di sini kita masukkan sebuah parameter tambahan. Misalnya X. Jadi nanti pengembaliannya berasal dari nama self.board. X. Ini harusnya fungsiku. Nah, selanjutnya kita buat lagi def get string supaya dia bisa representasikan string dari daftar skar tertinggi. Kita masukkan string,
Kemudian kita return n.join dengan string dari self.board. Kemudian untuk variabel j ke variabel for j in range self dot jadi untuk bagian ini yang string self.board ini kita nanti kita buat sebuah daftar yang sementara. Nanti itu isinya ada elemen-elemen dari self.board. Kemudian nanti setiap nanti itu dia akan berubah ke dalam bentuk string. Misalnya ketika self.board-nya adalah, kenapa di sini ada n? Karena misalnya di sini ada nanti nilai 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 itu bukan berupa integer, melainkan berupa string 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Sekarang kita buat lagi fungsi yang kita beri nama def. Nanti dia ini akan menambahkan entry baru ke dalam papan skornya. Def itself entry. Kemudian kita masukkan skor itu sama dengan entry.get. Kita masukkan fungsi dari getScore. Oke, ini untuk kelas game entry sebagai kelas induk, dan ini kelas scoreboard sebagai kelas child. Nah, sekarang kita akan buat pengkondisian. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kode untuk menentukan apakah entry baru itu memenuhi syarat sebagai skor tinggi ataupun tidak. Sekarang kita buatkan sebuah variabel. Misalnya di sini kita buat sebuah variabel untuk menentukan skor apakah skor baru tersebut cukup tinggi untuk bisa masuk ke dalam skor tertinggi tersebut, yaitu di self.board. Misalnya di sini variabel good, kemudian kita ambil dari self. Jika self n lebih kecil dari board, maka
Kita di sini langsung skor jangan pas self dulu. Oh, di sini ternyata ada error, ada typo. Di sini skor saja lebih besar dari self dot board. Ke -1 itu ditandai dengan urutan terakhir, itu -1 skor. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengkondisian ketika good dari variabel n lebih kecil dari baris board, maka nilai dari variabel n akan ditambahkan dengan 1. If good, maka masukkan lagi pengkondisian self dot n lebih kecil dari baris yang ada dalam self. Maka nilai n akan ditambah dengan kita inisialisasikan variabel j bahwa nilainya adalah nilai ke n diukur dengan nilai dari variabel j sama dengan sel n. Kita masukkan perulangan while jika j lebih besar daripada self dot boardnya itu y dikurang 1. Kemudian nilainya akan kita masukkan ke dalam get score. Jadi nilainya akan kita masukkan ke dalam get score dan dia lebih kecil dari score self dot board kita
kita gunakan kurung siku, kemudian variabel j itu sama dengan self dot board. Ketika j-nya itu dan j-nya dikurang dengan nilai 1. Setelah saya lakukan pengulangan while j lebih besar daripada 0 dan papan skornya ke nilai j diukur dengan 1 selama nilai j lebih besar daripada 0 dan nilai j-nya itu dari papan skornya dikurang dengan 1 dari get skornya. Begini, selagi self board j dikurang 1 itu masih lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada skor, maka self board j sama dengan self board j dikurang dengan 1. Kemudian kita dekremen, di mana untuk j-nya dikurang 1 berarti j minus sama dengan 1. Kemudian kita setelah selesai kita lakukan penambahan untuk new entry untuk entry baru. Jadi di sini self dot board ke variabel j sama dengan sekarang kita perlu membuat lagi sebuah variabel. Di sini nama variabelnya variabel scoreboard. Fungsinya di sini dia akan menginputkan sebuah nama dan sebuah angka sesuai dengan parameternya. Di sini dia gunakan 2 buah parameter yaitu nama dan juga skor. Dan perlu diingat bahwa sebanyak jumlah dari parameter yang ada dalam sebuah fungsi atau dalam sebuah fungsi ini itu harus bernilai yang harus diinputkan dengan nilai yang sama dengan inputannya. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk inputan pertama dia meminta sebuah nama. Di sini ada mic dan juga skor. Di sini ada angka integer 1000. 1015. Di sini dia masukkan inputan seperti ini. Di mana di sini difungsikan sebanyak 6 elemen, di mana ada Mike, Prot, Paul, Anna, Rose dan juga J. Di sini juga kita masukkan dia. Kemudian nanti sistem akan mencetak bahwa entry on the scoreboard itu ada berapa. Ini adalah fungsi dari itu tadi yang string, di mana dia merubah integer menjadi string. Ini adalah kenapa dia bersusun ke bawah begini. Karena di sini kita menggunakan format /n supaya nantinya data yang kita inputkan itu bisa turun ke bawah dan terpisah. Oke,
kita masukkan dulu dengannya. Kita masukkan sebuah variabel s yang kita beri nama scoreboard dari kelas scoreboard. Kemudian s ini kita add dari kelas game entry. Nah, inputannya apa saja? Nah, di sini karena dia meminta nama, kita masukkan namanya. Kita ikuti saja dengan contoh. Di sini Mike dengan 1105 kita buat sebanyak berapa inputan di sini? Oh, 6. Kita buat 6 inputan. Yang kedua di sini setelah Mike ada Rob. Nilainya Robnya itu 750. Kemudian di sini ada 720. Oh, di sini namanya adalah Paul. Nah, setelah Paul itu ada anak. Nilai anak itu 600-an. 660. Setelah anak ada Rose. Nah, skornya Rose itu adalah 590. Yang terakhir ada skor terendah yang dipegang oleh Jack, yakni 510. Oke, seperti ini. Ini sudah ada 6 inputan, nama dan juga skornya masing-masing. Kemudian kita print, kita cetak ketika entry on the scoreboard. Entry scoreboardnya itu adalah berapa n. Itu misalnya kalau kita cetak ini ada error di bagian line ke-4. Oh, kita lupa komanya. Di sini dibilang n. Coba kita masukkan. Oh, kita lupa tanda kurung biasa. Kita coba running.
Nah, kita lupa bahwa dia adalah atribut yang private. Oke, kita coba lagi. Siaran. Sembilan. Di sini skor entry tentang yang DevX ini dev entry skornya kita lihat kembali dulu. Habis itu kita kasih dia nah ini salahnya. Habis itu kita coba jalankan di line 38.
Di sini katanya atribut kita harus nah, ini sudah bisa di sini karena kita minta ini kita tampilkan untuk keseluruhan data yang ada di dalam variabel S. Jadi ditampilkan semua nilai atau inputan yang ada dalam variabel S. Nah, kalau misalnya kita mau tampilkan atau tambah, maksudnya ingin menambahkan inputan, tinggal tambahkan saja di bawahnya. Sini menggunakan variabel S. Masukkan nama dari kelasnya, kelas geometri. Nah, di sini misalnya kita mau tambahkan dengan skor berapa? 760. Kita bisa habis itu jadi ini untuk tampilan sebelum kita lakukan perubahan. Nah, untuk yang ini setelah kita lakukan perubahan. Nah, bisa kita lihat di sini ada Fadia. Nah, sedangkan yang tadi yang pertama itu belum ada Fadia. Nanti yang kedua baru bisa tertambah inputan baru. Jadi mungkin untuk materi itu seperti ini. Jadi untuk pembahasan pada video ini dapat saya simpulkan pada materi ini mengenai bagaimana sebuah sistem dapat membuat sebuah sistem penyimpanan, dan bisa juga dibilang ada upgrade-nya dari bahasa Python mengenai OOP, di mana di sini kita bisa lihat ada sebuah game dengan penggunaan penyimpanan data atau skor di sini yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi pada setiap skornya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkait apa yang telah saya sampaikan pada materi game ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.